juga saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini saya menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Bali dan juga hal-hal lain yang penting untuk saya sampaikan kepada masyarakat Bali dan dimanapun berada. Pertama adalah perkembangan pasien COVID-19 terhitung sampai hari ini tanggal 4 Mei 2020. Jumlah kumulatif pasien positif sebanyak 271 orang, jadi meningkat 9 orang dari posisi kemarin. Yang positif ini terdiri dari WNA 8 orang, tetap tidak ada perubahan dari data sebelumnya atau sekitar 3%. PMI ABK asal Bali sebanyak 146 orang atau 54%. Terjangkit di luar daerah Bali sebanyak 20 orang atau 7%. Terjangkit di Bali, transmisi lokal maksudnya, adalah sebanyak 97 orang atau sekitar 36%. Yang sembuh itu sebanyak 159 orang, bertambah 8 orang dari data sembuh yang kemarin, atau persennya adalah sekitar 59% yang sembuh. Sudah dekat 60% ini. Kemudian jumlah pasien yang masih dirawat sebanyak 108, naik 1 dari yang kemarin. Kemarin 107, sekarang 108. Atau kalau di persen itu adalah 40%. Kemudian yang kedua, saya perlu menyampaikan perbandingan perkembangan COVID-19 yang positif lokal Bali, nasional, dan global. Kita Provinsi Bali dari segi jumlah pasien positif COVID-19-nya itu berada di posisi 7. Nomor 1 DKI Jakarta paling banyak, nomor 2 Jawa Barat, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Jawa Tengah, nomor 5 Sulawesi Selatan, nomor 6 Banten, dan kita Bali nomor 7. Kemudian rata-rata penambahan yang positif itu Bali adalah 7 orang. Kalau melihat pertambahannya itu kita paling rendah nomor 2. Yang paling rendah itu adalah Sumatera Barat 6 orang. Bali dan Papua tambahannya 7, rata-rata per hari. Provinsi lain di atas kita. Jadi artinya tidak terlalu banyak penambahan COVID-19 ini yang positif. Kemudian yang sembuh itu kita posisinya adalah 59%, tertinggi di Indonesia. Saya perlu menekankan ini, tertinggi di Indonesia 59%. Dibandingkan dengan 10 kelompok pasien positif terbesar di Indonesia. DKI Jakarta itu 14%, Jawa Barat 13%, Jawa Timur 16%, Jawa Tengah 14%, Sulawesi Selatan 33%, Banten 8%, kita Bali 59%. Rata-rata nasionalnya adalah
17%. Rata-rata dunia adalah 32%. Jadi Bali ini tingkat kesembuhannya tinggi, 59%. Kemudian yang meninggal itu persentasenya dari 10 provinsi COVID terbesar ini, kita nomor apa ya? Paling bawah, 1,48% yang meninggal. Paling rendah kita. Provinsi lain di antara 10 provinsi yang terbesar di luar kita, 9 provinsi itu yang meninggal di atas Bali. Artinya persentase yang meninggal itu kita sangat rendah, pastukare rendah, dan mudah-mudahan rendah terus. Memang kenyataannya konstan sampai saat ini adalah 4 orang yang meninggal sampai saat ini. Mudah-mudahan tidak bertambah. Yang bertambah adalah pasien yang sembuh. Itu. Kalau dibandingkan dengan nasionalnya, yang meninggal itu 7%. Globalnya dunia juga 7%. Jadi indikator penting untuk menilai penanganan COVID-19 ini itu adalah satu, berapa banyak nambah per hari rata-ratanya. Yang kedua adalah berapa yang sembuh, dan yang ketiga adalah berapa yang meninggal. Jadi kalau dia bertambahnya tidak banyak, itu artinya laju penularannya itu bisa kita kendalikan. Laju penularan COVID-19 yang positif bisa kita kendalikan dengan baik. Tetap 7. Dan yang paling penting adalah persen sembuhnya meningkat. Itu artinya penanganan kesehatan di rumah sakit oleh para tenaga medis kita itu baik. Dan ini tentu ada kaitan dengan kebijakan. Dan yang penting lagi adalah yang meninggal tidak tambah, dan kita tidak berharap tambah, harus tetap segitu sedapat mungkin. Jadi itu indikator sederhana untuk menilai penanganan COVID-19 itu baik apa tidak. Gitu. Jadi kalau kita melihat data ini itu sejauh ini penanganan COVID-19 di Provinsi Bali itu baik. Jadi dengan menggunakan 3 indikator itu, sampai saat ini penanganan COVID-19 di Bali ini sebagai Ketua Gugus dan juga sebagai Gubernur, sampai saat ini astungkare baik. Saya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Meskipun Bali tidak menerapkan PSBB, kita tetap dapat mengendalikan penambahan jumlah pasien yang positif, meningkatkan yang sembuh, dan menahan yang meninggal, laju orang yang meninggal. Terkait dengan penanganan COVID-19 di Provinsi Bali, saya perlu menyampaikan, kemarin malam saya mendapat telepon langsung dari Bapak Menko Maritim dan Investasi yang memonitor penanganan COVID-19 di Bali. Bahkan sudah dibahas dalam rapat kabinet dan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 di Bali sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, beliau memberikan arahan dan menugaskan kepada saya sebagai Gubernur sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas agar penanganan COVID-19 di Bali semakin baik dan terus ditingkatkan, sehingga diharapkan Bali akan menjadi provinsi pertama yang pandemi COVID-19-nya bisa
berakhir, selesai. Saya target ini lebih cepat selesai. Karena itu saya memantau dengan tajam perkembangannya ini dan terus mengupdate intervensi kebijakan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju penambahan pasien yang positif, kemudian mendorong peningkatan yang sembuh dan mengerem pasien yang meninggal. Itu. Jadi karena itu asas kesehatannya terus ditingkatkan. Beliau juga memberikan arahan kepada saya agar terus mengupdate kebijakan. Beliau memberikan apresiasi kepada desa adat di Bali yang dilihatnya sangat besar peranannya di dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Jadi ini sampai mendapat pemantauan dari pemerintah pusat. Setil itu perhatiannya. Jadi beliau sangat mengapresiasi peran desa adat dan tentu saja juga bersama desa yang mampu menjaga wilayah dengan sangat ketat sehingga bisa mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi perlu kita respon dan perlu diketahui oleh masyarakat kita di Bali. Kita punya keunggulan desa adat yang luar biasa dengan Satgas Gotong Royong. Tentu sinerginya dengan desa dinas. Jadi betul-betul peranannya nyata. Kemudian saya perlu menyampaikan meskipun sudah berjalan dengan baik, penanganan COVID-19 di Bali harus dimantapkan dan terus ditingkatkan secara bersama-sama oleh gugus tugas provinsi, gugus tugas kabupaten kota sebali, desa adat, desa, Satgas Gotong Royong desa adat, relawan desa, kemudian para pihak serta masyarakat agar pandemi COVID-19 di Bali segera berakhir. Oleh karena itu, saya mengimbau dan menegaskan kembali berlakunya instruksi Gubernur nomor 8551 tahun 2020, yaitu pertama, agar masyarakat benar-benar berperilaku tertib dengan disiplin sosial yang tinggi, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah, membatasi aktivitas dan interaksi dengan masyarakat di luar rumah, memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata, memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama, memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan keluar dan atau masuk ke Bali kecuali angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terakhir, memperketat pengawasan dan seleksi terhadap pergerakan orang atau penumpang di bandara dan pelabuhan yang ada di Bali. Jadi ini betul-betul harus kita perketat. Karena itu saya sudah menugaskan tim untuk selalu berjaga di lapangan. Selain itu, saya juga mengimbau pertama, agar para PMI atau ABK yang sedang dikarantina di hotel atau di tempat lain harus mengikuti dengan disiplin. Tidak boleh keluar kamar dan tidak boleh menerima tamu termasuk keluarga. Kalau ada yang melanggar, agar ditindak dengan tegas oleh aparat keamanan. Saya mendengar para PMK ABK yang di karantina di hotel ini ada yang keluyuran keluar, ada yang ke pantai, ada yang minum-minum di luar. Jadi tidak boleh nakal ini PMK dan ABK ini, karena berisiko membahayakan orang lain. Jadi tidak boleh bengkung ini. Sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah, lakukan dengan disiplin. Yang kedua,
agar Bupati Wali Kota Sebali membatasi beroperasinya pasar tradisional dan pasar modern dengan tetap menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, harus menggunakan masker, dan mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan hand sanitizer secara rutin. Jangan menggerudukan berbelanja, jangan berkerumun, jadi antri bergiliran. Dagang boleh buka, tapi jaga jarak supaya jangan terjadi penularan kalau ada yang terkena COVID. Berikut saya mengajak semua pihak bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam penanganan COVID-19 atas kesadaran tinggi bahwa pandemi COVID-19 merupakan tugas semua pihak, pemerintah bersama masyarakat. Jadi harus ada kerjasama dengan semua pihak dan sama-sama bekerja. Sekarang ini kan ada yang bekerja dengan serius, dengan penuh ketulusan, ada juga yang pekerjanya cuma nyorotin orang, mengkritik, nggak jelas. Lebih bagus bekerja sekarang, masyarakat menunggu sesuatu yang konkret diperbuat yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu. Jadi kalau cuma mengkritik tidak bermanfaat, masyarakat tidak akan mendapat apa-apa. Jadi bukan saya anti kritik, silakan, tapi agar itu konstruktif dan bisa diimplementasikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Berikut, dengan memperhatikan penambahan pasien positif COVID-19 di Desa Abuan Kabupaten Bangli, Kelurahan Padangkerta Kabupaten Karangasem, dan Desa Bawang Dalam Kabupaten Buleleng, saya telah memutuskan bersama Bupati agar 3 desa tersebut diisolasi dengan ketat selama 14 hari. Saya meminta agar Bupati bersama Dandim dan Kapolres mengawasi dengan ketat pelaksanaan isolasi di 3 wilayah tersebut. Kalau ada warga yang melanggar, agar ditindak dengan tegas. Tidak boleh main-main. Masyarakat harus bersedia disiplin demi keselamatan diri sendiri, demi keselamatan keluarga, dan demi keselamatan kita semua. Masyarakat lingkungan jangan sampai tertular oleh COVID-19. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi telah menyiapkan sembako bagi warga yang membutuhkan di 3 desa yang diisolasi tersebut. Tadi saya menyerahkan sembako di Desa Buan. Dalam waktu dekat saya akan menyerahkan sembako di Desa Bondalem dan juga akan menugaskan tim untuk menyerahkan sembako di Padangkerta Kabupaten Karangasem. Kemudian yang berikut saya perlu menegaskan, dari 9 kabupaten kota di Bali, penambahan pasien positif COVID-19 paling banyak terjadi di Kabupaten Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Denpasar. Oleh karena itu, Bupati Wali Kota di 3 wilayah tersebut agar berani bertindak tegas untuk memperketat pergerakan masyarakat dan mencegah penyebaran COVID-19. Saya meminta agar betul-betul bertindak tegas dan disiplin masyarakatnya. Hanya dengan cara demikian penyebaran COVID-19 ini bisa kita hindari dan kita berharap agar COVID-19 ini segera berakhir. Kalau tidak disiplin, jangan harap. Satu-satunya cara adalah disiplin. Lihat perkembangan COVID-19 di daerah lain, meledak tinggi karena masyarakat yang kurang disiplin. Padahal pemerintahnya sudah bekerja keras memberikan arahan, membuatkan kebijakan untuk dilaksanakan. Berikut, sampai saat ini pencapaian penanganan COVID-19 di Bali sudah baik. Pencapaian ini adalah berkat kerja bersama, gotong royong antara Gubernur Bali, Kapolda, Pangdam Sungai Udayana, Bupati Wali Kota Sebali, para tenaga medis, para pendesa adat, para kepala desa, satgas gotong royong, relawan desa, dan berbagai pihak yang lain. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah berkontribusi secara nyata tanpa pamrih dalam penanganan COVID-19 di Bali. Secara khusus, saya sangat mengapresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para tenaga medis, yaitu dokter dan perawat di semua rumah sakit rujukan, karena telah bekerja tanpa lelah dengan semangat pengabdian yang tinggi demi tugas kemanusiaan. Ini perlu saya menekankan, dan sudah saatnya saya mengapresiasi dan memberi penghargaan, karena memang penanganan kesehatan di rumah sakit rujukan sangat baik, yang dibuktikan dengan tingginya angka kesembuhan yaitu 59% dan rendahnya angka kematian dari pasien positif COVID-19 ini. Jadi ini perlu apresiasi khusus dari saya dan juga atas nama pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali atas kerja keras dari para tenaga medis, dokter maupun juga perawatnya. Tentunya saya sebagai Ketua Gugus dan juga Gubernur akan memberikan insentif tambahan kepada para tenaga medis ini. Nanti sedang dirumuskan kebijakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Terakhir, dalam penanganan COVID-19 ini telah banyak lembaga seperti BUMN, perusahaan, kelompok masyarakat, dan secara perorangan yang telah memberikan bantuan berupa APD, masker, sanitizer, disinfektan, dan berbagai jenis perlengkapan protokol kesehatan, serta membantu dengan sembako. Mereka ini tidak pernah bersuara di media, bahkan tidak mau disebutkan namanya sebagai penyumbang, karena apa yang dilakukan adalah benar-benar atas kesadaran dan tanggung jawab bersama. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus atas segala partisipasinya. Jadi kawan-kawan perlu saya sampaikan, banyak pihak yang berkontribusi tapi tidak pernah bersuara di media sosial. Bahkan namanya cacat pun tidak diberikan, karena tidak ingin kontribusinya itu dinilai pamrih atau karena ada kepentingan yang lainnya. Semuanya didasarkan atas tanggung jawab yang dilakukan dengan satu ketulusan. Saya mengapresiasi semuanya, dan tentu kita masih terus berharap partisipasinya ini, karena COVID-19 di Provinsi Bali ini belum berakhir. Dan tentunya pada saat nanti kita akan memberikan penghargaan secara khusus kepada semua pihak yang berkontribusi secara nyata di dalam penanganan COVID-19 ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, kawan-kawan media semua, Krama Bali yang saya cintai dan saya banggakan. Semuanya saya mohon pengertiannya agar kita semua tertib dan disiplin. Kepada semua komponen masyarakat, termasuk yang menjadi bagian dari pelaksanaan penanganan COVID-19, Satgas Gotong Royong, relawan desa, bank desa adat, dan desa, kepala desa itu akan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di wilayahnya. Semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak boleh mengendorkan semangat, tapi kita harus terus semangat, terus bergiat, terus bergerak agar COVID-19 di Provinsi Bali ini bisa kita kelola dengan baik, dengan penuh kerjasama dan gotong royong. Sehingga dengan demikian, apa yang kita harapkan bisa terwujud, khususnya bagi para pendesa dengan Satgas Gotong Royongnya yang melaksanakan kegiatan upacara secara niskala, nyejer setiap hari, luar biasa, pagi dan sore berdoa di Pura Kayangan 3 untuk memberikan alam yang bagus di Bali ini, sehingga kita semua bisa merasakan suasana di Bali ini dengan sangat nyaman. Upaya kita di Bali tidak saja secara skala, tapi juga niskala. Dua-duanya kita jalankan di Bali, karena ini keyakinan kita, kearifan lokal kita, yang betul-betul menjadi warisan leluhur kita, yang harus dipelihara dan kita jadikan sebagai satu panduan untuk menjalankan tugas dalam penanganan COVID-19 ini.
Saya kira dua-duanya sangat baik untuk kita laksanakan, sehingga apa yang kita rasakan sekarang betul-betul bisa kita lihat hasilnya secara nyata dan terukur. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada semua pihak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kawan-kawan media, terima kasih juga karena telah terus dengan rajin, dengan tekun menyuarakan, mensosialisasikan dan menyampaikan informasi ini kepada masyarakat luas tentang berbagai hal aktual berkaitan dengan penanganan COVID-19. Pada yang kurang saya mohon maaf. Saya dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu untuk kita semua. Terakhir sebelum saya meninggalkan tempat, kepada umat muslim di Bali dan dimanapun berada, selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasanya penuh berkah dan memberi manfaat kebahagiaan untuk kita semua. Saya kira itu.